Pemirsa, pasangan suami istri Afif Syifaul Hayat dan Tasya Ayu Rahmi di Padalarang, Kabupaten Bandung memanfaatkan pekarangan rumah atau kebun singkong yang terabaikan menjadi kebun sayur. Seluruh tumbuhan di kebun bernama Kitchen Garden ini mampu mencukupi kebutuhan pangan keluarga mereka. Pasangan suami istri bernama Afif Syifaul Hayat dan Tasya Ayu Rahmi memanfaatkan pekarangan rumah atau kebun singkong yang tidak terpakai menjadi lumbung pangan yang disebut dengan Kebun Hanif. Berlokasi di Padalarang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pasangan ini menerapkan pertanian mereka dengan konsep permakultur. Berbagai sayur mayur ada di kebun ini, seperti kangkung, cabai, kacang panjang, kemangi, gingseng Jawa, hingga berbagai buah-buahan. Seluruh tumbuhan di kebun bernama Kitchen Garden ini mampu mencukupi bahan pangan untuk keluarga mereka. Tak hanya tanaman pangan, suami istri ini juga menanam tanaman legum, sebuah tanaman sebagai nitrogen fixer atau tanaman yang memberikan tambahan nitrogen bagi lingkungan saat daunnya dipangkas menggunakan teknik chop and drop. Kebunnya juga terbuka bagi masyarakat umum yang ingin belajar menjadi petani permakultur. Dengan ilmu yang ia bagikan, Afif dan Tasya berharap setiap pengunjung mampu bertani dengan konsep permakultur sehingga warga dapat menghasilkan pangan yang sehat sekaligus berkontribusi untuk menjaga kesehatan bumi. Ya, untuk membahasnya lebih lanjut kita telah terhubung langsung dengan Afif Syifaul Hayat selaku praktisi permakultur. Kita langsung sapa narasumber kita. Selamat siang Kang Afif, selamat bergabung di Halo Indonesia. Assalamualaikum, apa kabar Kang? Selamat siang, Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik, Alhamdulillah. Oke, tadi kalau kita lihat di tayangan rumahnya asri banget, hijau banget, dan ini luar biasa unik karena menanam berbagai macam sayur-sayuran dengan konsep permakultur. Saya juga sempat belajar beberapa saat tentang konsep pertanian ini karena ini keren banget. Pertanian yang ada konsep circle dengan alam ya, menjaga keselarasan alam, yaitu dari alam untuk alam dan oleh alam. Ini boleh diceritakan Kang Afif, seperti apa sebetulnya konsep permakultur yang Kang Afif lakukan di sana dan kenapa memilih permakultur? Oh iya, terkait dengan permakultur atau konsep yang kami terapkan di sini sebetulnya lebih ke arah bagaimana kita bisa membuat sebuah integrasi di dalam sebuah landscape yang salah satunya adalah di sekitar rumah kita gitu ya, dan bagaimana bisa yang dalam hal ini bagaimana kebun ini justru bisa menunjang kebutuhan pangan dan juga menjadi sebuah siklus yang berkelanjutan gitu ya, yang dalam hal ini kita memproduksi pangan yang akhirnya juga nanti dari produksi pangan itu kita langsung ke dapur, dan dari dapur ada sisa sampah-sampah organik yang kita olah kembali yang akhirnya nanti jadi pupuk kembali gitu ya, jadi sumber hara bagi tanah itu sendiri. Jadi memang fokus kami di sini arahnya lebih ke arah bagaimana kita membudidayakan tanah atau menghidupkan tanah sehingga tumbuhan yang di atasnya pun bisa hidup dengan baik gitu ya, dan juga tentunya tanpa bahan-bahan sintetik gitu, yang lebih ke semuanya inputnya semuanya dari alam ya, kurang lebih itu. Oke, jadi menjaga kesuburan tanah dan menjaga lingkungan tentunya ya. Dan permakultur ini kan berbeda dengan monokultur ya, bukan hanya satu jenis tanaman tetapi ada berbagai jenis tanaman yang fungsinya ini beda-beda juga setiap jenis tanaman. Nah, ini boleh diceritakan Kang Afif, apa saja jenis-jenis tanaman di sana dan fungsinya sendiri mereka apa saja, Kang? Oh iya. Ya, terkait dengan jenis-jenis tanaman yang tentunya kita tahu bahwasanya banyak sekali tumbuh-tumbuhan ataupun yang bermanfaat bagi kita, yang biasanya memang ilmu terkait fungsi tumbuhan ini tidak terlalu umum gitu ya, karena kita biasa dengan sayuran-sayuran yang memang terbiasa di pasar gitu ya, yang salah satunya contohnya misalnya seperti sawi-sawian, kangkung gitu ya, kol dan sebagainya gitu, yang itu yang ada di pasar. Tapi kami coba di sini untuk menanam berbagai jenis tanaman sayuran perennial atau yang berumur panjang, yang ketika kita petik kita juga bisa memanennya kembali gitu ya. Jadi hanya sekali tanam dan setelah kita petik bisa berkali-kali kita panen, dan kebanyakan memang sayuran minor gitu ya, yang ternyata
apa namanya itu bisa kita manfaatkan dan baik untuk tubuh kita. Seperti contohnya misalnya apa namanya dari sisi bunga-bungaan kita menanam marigold, kenikir, terus juga dari sisi nitrogen fixer kita bisa menanam tanaman-tanaman seperti kacang gude, terus dari apa namanya terus tanaman merambat kita seperti contoh ada bayam malabar, terus ada kelor dan masih banyak lagi sebetulnya ya untuk tanaman penutup tanahnya kita menggunakan ubi yang daunnya kita bisa makan juga. Terus di situ ada kangkung juga gitu ya, yang memang kangkungnya juga kami berkali-kali panen, tidak hanya sekali panen yang dicabut begitu saja gitu. Jadi memang intinya bagaimana kita bisa menghidupkan tanah, salah satunya lewat tumbuh-tumbuhan yang memperpanjang umur tumbuh-tumbuhan itu sendiri atau tanaman-tanaman itu sendiri gitu. Dan juga ternyata ada tumbuhan-tumbuhan atau tanaman-tanaman yang memang punya fungsi khusus untuk saling support gitu. Hmm. Ketika kita menghadirkan bunga-bungaan di lahan gitu, kita bisa mendatangkan ekosistem seperti misalnya serangga-serangga predator yang akhirnya juga nanti terjadi sebuah rantai makanan di situ apa namanya yang bagaimana tumbuh sayur apa serangga-serangga herbivora bisa dimakan oleh serangga predator tersebut yang akhirnya kita juga masih kebagian gitu apa namanya sayuran-sayuran itu gitu. Oke, keren sekali. Ini jadi seperti menciptakan sebuah ekosistem ya. Ada simbiosis mutualisme juga di sana. Dan selain menjadi kebutuhan, menjadi sebuah sumber pangan untuk sehari-hari sayur mayur di sana, ada juga fungsi lainnya untuk menjaga keberlangsungan lingkungan di sana. Nah, saya ingin mendalami lagi tentang yang nitrogen fixer. Ini tanaman yang mungkin pemirsa di rumah belum tahu seperti apa sebenarnya tanaman ini dan kenapa dia bisa menjadi nitrogen fixer, penambah O2 di sana ya, dengan teknik chop and drop, Kang Afif. Oh iya. Ya terkait dengan tanaman nitrogen fixer itu sendiri sebenarnya banyak ya di sekitar kita yang salah satunya adalah dari keluarga legum ya, Leguminosae ya. Jadi dia sebetulnya penambat nitrogen dari udara gitu ya. Ketika dia mekanismenya ketika dia mengambil nitrogen dari udara yang akhirnya dimasukkan ke dalam batang dan akarnya, dan di akar ada apa namanya ada mikroba rhizobium yang akhirnya bersimbiosis yang akhirnya mengurai gitu ya, mengurai nitrogen di udara menjadi ketersediaan nitrogen di dalam tanah gitu. Ini salah satu tanaman-tanaman yang sebetulnya umum ya di kita, seperti kebanyakan memang digunakan juga sebagai pakan bagi kambing gitu, bagi hewan-hewan ruminansia atau hewan ternak gitu. Dan kita juga bisa pakai itu untuk menyuburkan tanah di sekitar kita karena kandungan nitrogennya yang cukup baik gitu. Oke, luar biasa. Jadi setiap tumbuhan itu memang ada tujuan tertentu ya ditanam di sana. Dan ini luar biasa sekali karena menciptakan ekosistem yang betul-betul ramah dengan lingkungan dan alam kita. Kang Afif, kita akan lanjutkan diskusi kita namun usai jeda ya karena masih banyak sekali hal yang ingin saya tanyakan. Tapi ditanya Kang, kita akan bahas usai jeda, Kang Afif. Dan pemirsa Anda juga jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita akan lanjutkan diskusi hangat kita bersama dengan Mas Afif selaku praktisi permakultur. Kang Afif, sebelum ke pertanyaan saya yang selanjutnya, saya juga ingin menanyakan kembali tentang proses atau mekanisme pemupukan dan juga pengairan ya. Ini tentu berbeda dengan konsep hidroponik ataupun konsep pertanian konvensional pada umumnya. Kalau untuk pemupukan sendiri dari permakultur dan juga sistem pengairannya, ini seperti apa sih Kang Afif? Oh iya. Ya karena berbicara tentang permakultur sebetulnya salah satunya adalah bagaimana kita mendesain gitu ya, mendesain sebuah ekosistem kebun dan juga bagaimana kita merespon energi-energi yang ada di lahan. Salah satunya misalnya terkait dengan air gitu ya. Terkait dengan air kita sebisa mungkin apa namanya istilahnya menyimpan air gitu ya, menyimpan, memelankan, lalu juga melakukan konservasi, lalu memanennya gitu, dan juga nanti apa namanya disebarkan lagi ke kebun gitu. Seperti contohnya misalnya di kebun kami ketika air dari apa namanya dari sink atau dari wastafel gitu ya, dan juga dari kamar mandi kita coba untuk proses kembali melalui grey water system gitu yang akhirnya
nantinya itu diproses dengan tumbuhan-tumbuhan yang mampu menyerap logam-logam berat dari sabun misalnya. Dan juga setelah diproses masuk ke kebun dan akhirnya menjadi sebagai sumber air untuk di kebun juga gitu, jadi tidak terbuang sia-sia gitu. Selain itu juga kita memanen air hujan dan juga memanen air hujan dan menggunakan gravitasi untuk menyebarkan air hujan ke kebun gitu, seperti itu. Dan juga terkait dengan pemupukan, memang kami memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, membuat pupuk-pupuk ataupun kita membuat mikroorganisme lokal, kita membuat pupuk organik cair dari bahan-bahan yang memang ada di sekitar kita. Seperti contohnya misalnya kami menggunakan pupuk sabut kelapa untuk sabut kelapa yang dicairkan untuk proses pembuahan. Lalu juga kami menggunakan daun-daunan pohon-pohon legum untuk sebagai sumber nitrogen, dan batang pisang sebagai sumber fosfor dan sebagainya gitu. Masih banyak sebetulnya ya. Dan intinya adalah menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Lalu selain itu juga yang paling utama adalah kita menjaga tanah agar tanah itu tidak terbuka. Jadi kita memberikan mulsa atau bahan-bahan organik di atas tanah dengan daun-daun kering misalnya. Kita mengumpulkan, misalnya ada daun-daun kering yang jatuh, kita kumpulkan dan akhirnya kita jadikan mulsa. Dan lama-kelamaan memang kita lebih fokus ke bagaimana kita membuat suatu siklus ataupun jejaring makanan ya, jejaring makanan di dalam tanah gitu ya. Kita akhirnya nanti di tanahnya itu akan muncul cacing, akan muncul mikroba yang beragam, yang akhirnya akan membantu proses keberlangsungan siklus hara di dalam tanah. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, luar biasa. Jadi menciptakan siklus kehidupan di dalam tanah dan bisa kembali menggunakan berbagai macam sumber daya untuk keperluan pertanian permakultur seperti air ya. Air dari wastafel kemudian dikelola sedemikian rupa bisa menjadi air untuk mengairi berbagai pertanian di sana dan menampung juga air hujan untuk bisa menjadi sebuah sumber daya untuk memberikan air kepada tanaman-tanaman permakultur yang ada di sana. Luar biasa sekali. Ini kalau kita tadi lihat memang di tayangan, di video, luar biasa banyak sekali varian sayurnya. Ini apakah juga sudah menutup untuk kebutuhan pangan sehari-hari dan tidak perlu lagi ke pasar untuk berbelanja sayur, Kang Afif? Ya, sejauh ini sebetulnya sudah sekitar 70% ya, 70% kebutuhan sayur dan makanan dari kebun. Sisanya kita masih ke pasar. Dan ada juga yang sempat juga ada penelitian yang dilakukan di sini ya oleh mahasiswa dari universitas, mengkaji terkait dengan itu kurang lebih sekitar 2 tahun lalu sih. 2 tahun lalu memang sekitar 50% gitu ya. Tapi semakin hari alhamdulillah kita kebutuhan sayur dan dapur bisa tertopang dari kebun yang ada di sekitar rumah kita juga gitu. Ditambah juga ya volunteer ataupun orang-orang yang datang ke sini, biasanya kita juga memperkenalkan makanan-makanan yang langsung dipetik dari kebun dan diolah di sini gitu ya, untuk dikonsumsi ya. Oke, luar biasa. Jadi ini juga membuka pintu bagi masyarakat luas atau warga umum yang ingin belajar menjadi petani permakultur, bisa langsung ke sana ya Mas Afif ya. Terakhir sedikit saja, singkat saja Mas Afif, bagaimana jika ada warga di kota yang ingin juga belajar menjadi petani permakultur dan menerapkannya di rumahnya? Ini mulainya harus dari mana? Karena kan harus memiliki lahan yang luas, Kang Afif. Ya, sebetulnya terkait dengan bagaimana ingin memulai konsep ini gitu ya dimanapun, dan sebetulnya konsep ini tidak terbatas oleh ruang ya sebetulnya. Jadi banyak juga rekan-rekan saya yang memang bagaimana melakukan konsep permaculture ini bahkan di balkoni
gitu ya, bisa menanam berbagai jenis buah-buahan dan juga sayuran, dan juga di situ bahkan punya lebah akhirnya gitu ya, dan akhirnya di situ juga ada apa namanya ada cacing juga apa namanya untuk mengelola sampah organiknya, dan akhirnya bahkan bisa sampai datang burung gitu ya ke apartemen itu sendiri. Dan apa namanya berkaitan dengan di urban atau di kota, sebenarnya ini menjadi sebuah potensi yang mana bagaimana kita bisa apa namanya menghidupkan ekosistem bumi ini, yang salah satunya adalah lewat di kota. Kita tahu bahwasanya di kota ini polusinya yang begitu masif gitu ya, tapi bagaimana sebenarnya kita bisa merespon polusi itu, ataupun bagaimana kita bisa mengembalikan karbon di udara itu dengan lewat bercocok tanam di halaman yang walaupun kecil. Jadi sebetulnya apa namanya nantinya memang bukan tentang seberapa luas lahannya, tapi kita bisa mulai dari mana kita apa namanya dari kemampuan kita, dari apa yang kita punya, dan dari apa namanya yang terpenting adalah kita mulai menyadari bahwasanya pentingnya terkait dengan apa namanya kedaulatan pangan ini, terutama misalnya dalam halaman gitu, halaman rumah gitu. Asal ada kemauan pasti ada jalan ya, dan harus jeli juga melihat ruang-ruang yang tidak dipakai untuk bisa menerapkannya menjadi sebuah kebun dengan teknik atau konsep permakultur. Karena dengan konsep permakultur ini kita tidak hanya bisa menghasilkan bahan pangan, tetapi kita berkontribusi untuk menjaga lingkungan. Terima kasih Kang Afif telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Salam sehat. Assalamualaikum Kang. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Sehat selalu, Mas. Pemirsa, Alvin Dwi Novemianto, anak dari keluarga pemulung, mampu menempuh pendidikan hingga S2. Seperti apa sosoknya? Informasinya usai jeda di Halo Indonesia.